Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilah dengan NIM 4012111097. Baiklah, di sini saya akan membuat video mengenai hukum maritim sebagai memenuhi tugas hukum maritim yang diampu oleh Bapak Sintong Ariano Hutapea, di mana di sini saya disuruh menganalisis dalam suatu kasus. Jadi awalnya disuruh untuk melihat video dan menganalisis mengenai MPA atau Marine Protect Area. Jadi yang ini berada di kawasan Meksiko, di mana mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Jadi orang-orang yang berada di suatu koordinat yang telah ditandai, mereka melakukan nelayan yang ilegal lah dalam hal ini. Jadi nelayan ilegal ini mereka dapat menghasilkan puluhan ribu dolar hanya dalam satu malam. Bagaimana tidak ya, karena kekayaan alam yang sangat-sangat berlimpah. Jadi ketika drone diterbangkan ke pulau dan yang telah ditandai, jadi mereka melakukan perburuan liar, yaitu dari garis 16 meter dari perairan dekat kota nelayan San Felipe yang berada di Meksiko, di bagian atasnya California. Jadi kelompok konversi Seaport ini melakukan kerjasama dengan pihak berwenang, yaitu untuk membantu menegakkan kawasan perlindungan laut atau yang disebut dengan KKP. Begitu. Jadi San Felipe ini berada di desa nelayan Cabo Pulmo, di mana itu pernah berkembang pesat, dan keluarga David Castro yang dalam video ini itu bekerja di perairan ini kurang lebih selama beberapa dekade untuk melakukan penangkapan ikan. Tetapi yang dia lakukan yaitu melakukan penangkapan ikan yang terlalu berlebihan sehingga dapat menghancurkan mata pencaharian mereka. Dalam penangkapan ikan komersial ini, para nelayan ilegal ini dilarang oleh para ilmuwan. Jadi para ilmuwan ini dilarang untuk datang untuk memantau terumbu karang yang Kokomo itu berada di wilayah pesisir itu sendiri. Jadi kata penjaga pihak berwenang di sana, mereka melakukan tindakan yang drastis dan mendesak untuk menghadapi banyak korban jiwa di laut yang akan mendatang, karena ini mengancam keberlanjutan perikanan yang akan datang. Jadi dia juga menjelaskan bahwa samudra itu mencakup sekitar 70% permukaan bumi, dan itu merupakan tantangannya itu untuk mengawasi perairan paling terpencil di planet ini. Jadi mungkin terletaknya itu di lokasi yang tidak mereka duga-duga, dan sebuah tim di Inggris juga percaya bahwa mereka mempunyai solusi untuk mengawasi laut lepas. Tapi langsung saja ke topiknya. Bagaimana analisis dalam kondisi di Bangka Belitung? Apakah bisa atau memungkinkan untuk membentuk MPA atau Marine Protect Area yang disesuaikan dengan hukum nasional kita? Tentu saja untuk menjawab pertanyaan ini saya akan menganalisis satu persatu. Jadi Marine Protect Area ini atau yang biasa disebut dengan kawasan konversi perairan KKP itu merupakan sudah ada dalam konteks hukum nasional yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana kondisi yang ada di Bangka Belitung? Jadi Bangka Belitung itu merupakan provinsi kepulauan yang sangat dengan kekayaan laut yang melimpah.
Jadi wilayah ini memiliki ekosistem terumbu karang yang sangat luas dan beragam spesies ikan juga sangat berlimpah, serta pantai-pantai indah yang menjadi destinasi wisata hingga kancah internasional. Jadi tetapi dalam Provinsi Bangka Belitung itu sendiri dikenal akan timahnya. Secara tidak langsung aktivitas penambangan timah ini sangat berpotensi untuk merusak lingkungan laut. Nah, lalu bagaimana masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut? Jadi dalam hukum nasional terkait MPA ini, Indonesia itu memiliki dasar hukum yang sangat kuat untuk membentuk MPA atau PPK tadi, KKP, Kawasan Konversi Perairan. Dalam hukum nasional terkait MPA, Indonesia itu memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kemudian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konversi Sumber Daya Ikan, kemudian dalam Peraturan Menteri Kelautan Pelayaran Nomor 17 Peraturan Menteri KP 2008 tentang Kawasan Konversi di wilayah dan pulau-pulau kecil. Analisis yang mungkin saya dapat jelaskan, kemungkinan pembentukan MPA di Bangka Belitung itu memiliki beberapa potensi. Di antaranya itu kekayaan biodiversitas laut itu sangat perlu dilindungi. Dan kemudian ancaman dari aktivitas penambangan timah ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat. Adanya analisis bagaimana potensi pengembangan ekowisata bahari itu seharusnya ditingkatkan lagi. Nah, tantangan apa yang perlu seharusnya yang kita ambil? Mungkin konflik kepentingan antara konversi dan juga penambangan timah itu termasuk tantangan bagi kita, karena kan wilayah kita dengan kekayaan timah yang sangat-sangat kaya. Kemudian bagaimana dengan ketergantungan masyarakat kepada sumber daya laut? Di sisi lain kita ada dua profesi, ada yang profesinya menjadi nelayan, tapi dia berbenturan dengan ada beberapa masyarakat yang profesinya itu penambang, begitu kan. Yang condongnya tambang ini malah dia merusak ekosistem yang ada, begitu. Jadi itu merupakan tantangan bagi kita. Kemudian koordinasi antara pemangku kepentingan, karena kan kepentingan ini kan sangat sulit ya kalau sudah diiming-imingi beberapa hal-hal yang sifatnya material gitu kan. Tetapi kita dapat melihat peluang yang dapat kita lakukan. Di antaranya itu kita dapat meminta dukungan pemerintah pusat untuk konversi laut yang ada di Bangka Belitung. Selain itu juga kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bagaimana pentingnya kelestarian laut, sehingga tidak hanya berpatokan pada tambang timah saja. Kemudian potensi perkembangan ekonomi berbasis konversi itu bagaimana? Jadi langkah-langkah pembentukan MPA juga perlu beberapa langkah, diantaranya itu melakukan identifikasi dan juga pemetaan area potensi untuk melakukan MPA atau Military Protected Area. Konsultasi publik dan juga sosialisasi perlunya kepada masyarakat. Kemudian penyusunan rencana pengelolaan MPA, penetapan status hukum MPA melalui peraturan daerah ataupun keputusan menteri. Nah, implementasi ini perlunya monitoring beberapa program konversi. Jadi kita dapat mengambil contoh dalam wisata perairan Kepulauan Belitung Timur. Di dalam wisata perairan itu sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan nasional yang dijelaskan dalam keputusan menteri KP nomor 35 garing Kepmen strip KP garing 2021. Dan adanya inisiatif lokal seperti daerah perlindungan laut itu berbasis masyarakat di beberapa desa pesisir. Kesimpulan yang dapat kita ambil, pembentukan MPA yang ada di Bangka Belitung itu sangat memungkinkan, sehingga sesuai
justru sesuai dengan hukum nasional yang ada di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh kekayaan biodiversitas laut yang perlu dilindungi, kemudian adanya ancaman dari aktivitas penambang, dan serta potensi pengembangan ekowisata. Jadi tantangan utama yang penting saat ini yaitu menyelaraskan kepentingan konservasi dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan juga industri penambangan timah. Jadi pendekatan yang tepat yaitu ya tentu saja melibatkan semua pemangku kepentingan, kemudian memanfaatkan kerangka hukum yang ada. Begitu. Jadi jawabannya ya, MPA dapat diterapkan di Bangka justru malah sesuai dengan hukum nasional yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.